Alhamdulillah ya, Masya Allah, rezeki nomplok ikat. Ada ustadznya orang Jawa Tengah ya, Habib Muhammad Muthohar, Habib Muhammad bin Farid Al-Muthohar ya. Mugi-mugi paringi lancar barokah ya. Kita bahas satu dulu ya. Semoga barokah, untuk nanti kita minta dia untuk memberi nasihat kepada kita, mumpung waktunya masih untuk ya, ini ceritanya dari sahabat Abu Hurairah ya, waktu di perang Tabuk, para pasukan ini laparnya luar biasa. Pasukan ini laparnya luar biasa. Perang, Pak, perang. Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, kalau engkau izinkan kami ingin untuk menyembelih onta-onta kami, maka kami makan. Kita ingin menyembelih dan ingin makan dari daging onta tersebut. Maka Rasulullah mengatakan, ya Nabi ini tidak aji mumpung, bukan aji mumpung. Moro, aku ini Nabi kok, gini. Ya Allah turunkan onta dari langit, bukan. Padahal bisa. Tapi Rasulullah bukan begitu. Maka Nabi Muhammad mengatakan, if'alu, ya tidak apa-apa. Kata Rasul, potong aja. Nanti kalau sudah selesai dimakan. Sebelum dilakukan, Sayyidina Umar bin Khattab datang. Faja'a Umar radhiyallahu anhu waqala, ya Rasulullah, in fa'alta qalla adh-dhuhr, walakin Allahumma bi fadli azwadihim, thumma lahum alaina bil barakah. Kata Sayyidina Umar, ya, karena beliau ini kan memanfaatkan. Rasul kalau tidak ada yang minta, ya beliau diam. Buatan ajimu, makanya banyak wali itu yang tidak mau mengeluarkan karomahnya, tidak moro-moro serta-merta, wis tahu-tahu gini aku aja, tidak begitu. Mereka ingat ini Rasulullah begitu. Ya Rasulullah, kita mau kelaparan luar biasa. Bagaimana kalau kita potong ontanya? Monggo, tidak apa-apa. Sayyidina Umar datang. Sayyidina Umar ini lebih memanfaatkan kelebihannya Rasul. Jangan, kata Sayyidina Umar, minta sama Rasul saja. Lempo, kamu mau naik apa? Kan jauh Tabuk ini. Ambil aja, ya Rasulullah, kita kumpulkan aja sisa bekal makanan kita, azwat, bekal-bekal kita kumpulkan. Nanti engkau doakan semoga diberkahi. Nah, Rasulullah, enggak, monggo kersa. Enggak repot Rasul. Ya, kalau mau gitu ya enggak apa-apa. Tapi kalau dari yang minta, ya enggak mau Rasul. Lah saiki ndak. Kadang-kadang gak dijaluk yuk kene tak duakno ngene. Masyaallah. Ndak ada yang minta. Seperti Musailimah Al-Kadzdzab dulu kan begitu. Rasul mendoakan anak kecil dipegang kepalanya. Rasul. Musailimah lihat, ayo ditiru, ayo anak kecil dipaksa. Kemarin, anak kecil, anaknya tidak mau dipaksa, dipegang kepalanya, rontok rambutnya anaknya. Nabi palsu itu. Lah yang dipegang sama Rasul itu tidak hilang. Jadi bekas tangannya Rasul itu tetap menghitam. Ketika orangnya sudah tua, selain bekas yang dipegang Rasul itu memutih. Jadi ngecap tangan Rasul ini, ya, Allahumma sholli alaihi. Jadi ngecap hitam begini. Yang lain putih, tapi yang ada tangan Rasul tidak jadi putih karena pernah dipegang Rasul. Iya, itu kalau Rasul tidak diminta, ya Rasul diem. Bayangin sabari Kanjeng Nabi. Padahal Nabi juga kelaparan waktu itu. Kan Nabi juga kelaparan. Kalau gitu ya sudah, sini bawa aja, dibawa mereka. Fada'a binita'in fabasotahu thumma da'a bifadli azwadihim. Maka digelar sebuah seperti kain kulit begitu. Kemudian dipanggil, ayo yang punya sisa makanan dikumpulkan. Ada yang kurma, ada yang membawa roti, ada yang macam-macam, potongan-potongan roti kecil, ya. Sampai ada di dalam seperti tempat kain tersebut, kulit tersebut, ya. Maka Rasulullah SAW mendoakan. Ayo didoakan Rasul. Wis, kata Rasul, khudhu fi awayatikum. Kamu ambil, penuhi perbekalanmu, diambil. Ya kan dikumpulkan begini. Ini diambil gak kalong,
Cuman gerak aja tapi enggak berkurang. Sampai ribuan orang itu semua bawa perbekalannya dengan baik. Jadi semua enggak jadi lapar. Cari untoi, selamat. Untone begitu. Selamat, enggak jadi mati ontanya. Karena mereka akhirnya makan dari sisa makanan-makanan mereka sendiri. Maka Rasulullah SAW mengatakan, beliau sendiri mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan saya ini utusannya Allah. La yalqallaha bihima abdun, tidaklah satu hamba pun yang kelak nanti maju kepada Allah tanpa keraguan di dalamnya ketika ngucap dua hal itu, tiada Tuhan kecuali Allah, Nabi Muhammad utusannya, tanpa ragu, tidak mungkin ketemu Allah hari kiamat dan dirinya terhijab dari surga, kata Nabi Muhammad SAW. Kata Rasul, tidak mungkin. Orang yang punya iman, yakin tanpa ragu, kemudian dia mengucapkannya dengan mantap, tidak mungkin orang seperti itu terhalang dari surga. Nah, ini setelah kejadian yang sangat fenomenal seperti itu. Makanan yang tinggal beberapa saja didoakan Rasul, cukup untuk orang ribuan. Setelah itu Rasul mengatakan, siapa yang mengucap la ilaha illallah tanpa keraguan, tidak akan tertutup jalannya dari surga. Itu adalah keistimewaan mukjizatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya waktu Bilal datang setelah 6 bulan dari Syam, datang ke Madinah lagi, dipaksa Sayyidina Umar untuk dipaksa Sayyidina Abu Bakar untuk adzan, tidak mau. Sayyidina Umar adzan tidak mau. Semua para sahabat besar-besar meminta beliau untuk adzan, beliau tidak mau. Lalu dipaksa oleh Sayyidina Hasan dan Husain, ayo monggo Pak Le, jenengan adzan. Nah, kalau kalian yang meminta, saya tidak mungkin untuk menolak. Akhirnya beliau naik ke menara Masjidil Madinah, kemudian beliau adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzannya Bilal. Setelah 6 bulan tidak pernah mendengar adzan itu, Sayyidina Bilal ke Syam, tidak kuat melihat Madinah karena beliau nangis terus, ingat kepada Kanjeng. Maka beliau itu merasa gak cukup, saya ke Syam saja. Ketika balik dan diminta adzan oleh Sayyidina Hasan dan Husain, beliau pun mulai adzan sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, geblak semaput, pingsan beliau. Itu tangisan orang di Madinah itu mirip dengan tangisan ketika Rasulullah wafat 6 bulan yang lalu. Ketika mendengar sahabat Bilal itu adzan, orang Madinah itu merasa bahwa jangan-jangan Rasul hidup lagi. Kenapa? Karena mereka sudah hidupnya itu melihat Rasul belah bulan, makanan cukup untuk orang 3 di perang Khandaq, cukup untuk orang 3.000. Ada orang yang matanya keluar di perang Badar, dipegang Rasul dibalik lebih sehat. Di perang Badar itu ada orang membawa kayu, diusap sama Rasul jadi pedang. Dan seperti itu melihat luar biasa, sehingga mereka merasa jangan-jangan Rasul hidup lagi sekarang. Ketika mendengar adzannya sahabat Bilal, itu saking banyaknya mukjizat Rasul. Tapi ya saya ulangi bahwa Rasul kalau tidak diminta, Rasul pengen tahan lapar itu. Beliau sendiri ya lapar. Tidak mungkin Rasulullah nyimpen makanan biar yang lain lapar. Rasul sendiri kenyang itu tidak mungkin. Sampai seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.